Setiap orang memiliki banyak tuntutan di dalam hidupnya, tetapi tidak banyak orang yang bisa mengubah tuntutan itu menjadi tuntunan. Pada tanggal 16 Agustus tahun 2020, saya memberanikan diri untuk keluar rumah dan kemudian melakukan pendakian. Dan pada pendakian kali ini, saya beserta rombongan sepakat untuk membuat ekspedisi yang bertujuan untuk pengibaran sangsaka, tentunya untuk merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Cerita kami mulai dari Nangamahap, kemudian mampir sejenak untuk berbelanja sedikit kebutuhan dalam pendakian. Karena di pendakian kali ini kami tidak tahu pasti berapa hari kami harus mendaki. Dan setelah selesai berbelanja semua kebutuhan, kami pun melanjutkan perjalanan. Perjalanan kami mulai dengan jalanan aspal dan kemudian dilanjutkan dengan jalanan tanah penuh dengan lubang dan bebatuan. Tentunya ini akan membuat perjalanan menjadi lambat. Dan setelah lama berjalan, akhirnya kami tiba di rumah seorang kawan di desa Landakumpai. Dan kami istirahat sejenak di sini. Kemudian kami briefing masalah pendakian. Dan tepat pada jam 1 siang kami mulai melanjutkan pendakian. Dan perjalanan sesungguhnya baru saja akan kami mulai. Dan pada perjalanan ini kami berjalan berlima hendak menuju pos 1, dan kemudian di pos 1 ada seorang porter yang hendak menghantar kami menuju puncak. Dan pendakian ini sungguh terasa panas karena kami mendaki tepat di mana matahari berada di atas kepala. Dan setelah lama berjalan, naasnya kami kehilangan arah. Karena dalam jalur pendakian terdapat banyak sekali simpangan yang tentunya membuat kami bingung harus milih mana. Dan ditambah lagi satu orang yang pernah kesini 1 tahun sebelumnya sudah ingat-ingat lupa dengan jalur ini. Dan setelah kurang lebih 3 jam kami kehilangan arah, kami memutuskan untuk istirahat sejenak, berpikir secara logis, dan kemudian kami melanjutkan perjalanan. Dan setelah kurang lebih 1 jam berjalan, akhirnya kami menemukan jalur yang sebenarnya. Dan kemudian kami sampai di pos 1, tepat di mana porter kami berada. Oke, dan akhirnya setelah berapa jam perjalanan? 3 jam perjalanan, akhirnya pos 1 terlihat juga. Oke, sampai jumpa di pos 1. Yuhu.
Dan setibanya di pos 1, kami memutuskan untuk istirahat lagi sejenak dan kemudian melanjutkan perjalanan tepat di belakang sang porter. Dan kami sampai pada sebuah titik yang jalurnya sudah tidak lagi bersahabat. Jalur yang menukik, yang memaksakan kami untuk menggunakan tangan. Dan pada titik ini, rasa jenuh, rasa ingin menyerah, rasa ingin kembali ke zona nyaman mulai timbul. Tetapi karena ada tuntutan yang kami bawa, yaitu untuk mengibarkan sangsaka di atas ketinggian, itu seolah memenuhi dada kami dan menghapus semua keraguan. Semangat di dada untuk kembali mendaki. Dan setelah lama berjalan, kami pun memutuskan untuk beristirahat sembari mendengarkan sang porter menjelaskan seluk-beluk dan mata air yang ada di bukit ini. Dan setelahnya, kami pun melanjutkan perjalanan. Kami berjalan dengan semangat penuh karena ucapan sang porter yang mengatakan bahwa puncak tak jauh lagi. Dan setelah kurang lebih 30 menit berjalan, akhirnya kami tiba juga di puncak Bukit Saik. Dan di sini kami memutuskan untuk beristirahat sejenak sembari menikmati pemandangan yang disajikan oleh alam. Dan kemudian membangun tenda untuk kami berkemah. Dan paginya, setelah kami ngopi-ngopi, makan-makan, dan membereskan segala sesuatu yang harus disiapkan, kami pun melanjutkan tujuan utama kami, melakukan pengibaran sekaligus upacara. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak! Kebangsaan
Bangsaku negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Gerak. Dan setelahnya kami menginap semalam, lalu kemudian bangun di pagi hari, kemudian siap-siap dan berangkat turun. Dan pada perjalanan pulang, saya kembali merenung atas tuntutan kami yang bisa menjadi tuntunan. Mungkin tuntutan akan membuat kita merasa terbebani, tetapi percayalah, tanpa ada tuntutan, engkau tidak akan bisa keluar dari zona nyamanmu.